Silakan Bu Alfi, sudah saya rekam. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu-ibu yang sudah, bapak dan ibu yang sudah hadir di room ini, selamat datang. Hari ini di sesi 5 ini akan ada pemaparan materi mengenai komunikasi asertif dengan narasumber kita di siang hari ini, yaitu Ibu Vivit, dan juga didampingi moderator yaitu Ibu Widi. Untuk mengefektifkan waktu kepada Ibu Widi, saya silahkan. Terima kasih Ibu Alfi yang cantik, lekas pulih ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu lagi dalam Virtual Coordinator Training Batch 6. Insya Allah hari ini kita akan didampingi oleh ibu yang kece badai yang mengangkat tema tentang komunikasi asertif. Mungkin ibu bapak agak jarang ya mendapatkan informasi tentang komunikasi asertif ini. Sebelumnya saya akan coba perkenalkan kurikulum vitae dari Ibu Vivit sebagai pemateri kita. Nama lengkapnya Ibu Vivit Hadiati MM. Beliau tinggal di Komplek Cijerah, Blok 19, nomor 104 Bandung. Lalu jika ada pertanyaan, Ibu Bapak bisa menghubungi di nomor HP dan WA 081 394 47 6525. Beliau bekerja di Politeknik Piksi Ganesha dan ASM Ariyanti Bandung. Kemudian selain bekerja di dua tempat ini, beliau juga aktif sebagai asesor pada ASPAPI, lalu asesor LSP Piksi Ganesha, dan beliau juga trainer bidang soft skill. Ya, tanpa panjang lebar lagi, sebelum kita mulai, kita ucap basmalah bersama-sama agar kegiatan ini berjalan lancar. Bismillahirrohmanirrohim. Silahkan kepada Ibu Vivit, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih telah membuka. Kepada Ibu Alfi cepat sembuh, kepada Ibu Widi juga. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang sudah hadir pada saat ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ibu Instruktur Duo Dewi yang telah dengan sabar membantu kami. Baiklah, selaku presenter hari ini, saya Vivit Hadiati akan menyampaikan materi tentang assertive communication. Let's be assertive. Nah, mungkin ini bukan materi yang sulit. Maksudnya bukan materi yang sulit secara teori, tapi materi yang gampang-gampang sulitnya. Sulitnya adalah ketika harus melakukan praktek di kenyataannya. Nah, kenapa saya memilih materi ini? Tujuannya adalah saya berharap peserta memahami tentang jenis komunikasi dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Ini terkait dengan materi saya hari kemarin tentang service excellent. Bagaimana kita bisa memberikan service excellent, pelayanan yang memuaskan kepada para pelanggan, baik intern ataupun ekstern, ini didukung dengan bagaimana kita mampu dan memiliki keterampilan untuk berkomunikasi. Mungkin ini juga komunikasi asertif di antara para teman-teman sudah paham ya.
Oh, komunikasi, iya yang asertif, oh yang itu yang itu yang itu. Nah, sebetulnya ini bukan bahan bacaan yang baru, bukan bahan materi yang baru, hanya saya ingin mencoba mengulas kembali. Nah, ketika selesai mengulas, maka harapannya adalah, oh iya ya, komunikasi ini harus asertif. Apalagi kalau kita kondisikan dengan waktu sekarang, artinya kita berada dalam situasi yang bukan kita saja yang mengalami, tapi hampir seluruh dunia. Yang tadi kalau saya ikuti bahasan Bu Heni, kita harus punya ilmu ikhlas. Nah, di sini juga kita harus punya kemampuan berkomunikasi. Nah, pada umumnya mungkin ya, beberapa orang dengan kondisi seperti sekarang ini sedikit akan emosional. Kenapa? Karena memang agaknya rada-rada apa ya, panas gitu ya, sedikit tersinggung marah, sedikit tersinggung marah. Jadi ya saya coba angkat tentang materi. Ini secara definisi. Asertif berarti mampu secara aktif menyatakan gagasan, harapan, atau perasaan baik yang positif atau negatif secara langsung dan apa adanya tanpa menyerang atau merugikan orang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih Pak Kasino bisa bergabung pada hari ini. Beliau adalah rekan saya pada saat mengajar dan saya coba undang beberapa mahasiswa, tapi mungkin sedang ada keperluan. Kita lanjutkan kembali. Bagaimana kita bisa menghargai hak orang lain untuk menyampaikan gagasan atau pendapat untuk didengarkan dan diperlakukan dengan penuh respek serta untuk berbeda pendapat. Ini pada situasi seperti sekarang ini saya melihat banyak sekali perbedaan pendapat. Di beberapa grup yang saya temui juga banyak sekali perbedaan pendapat. Misalnya begini, terkait kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, di dalam grup ini akhirnya ya grup yang kita buat untuk sekedar silaturahmi, sharing materi, ataupun sharing kebaikan, akhirnya berujung pada ribut. Jadi akhirnya mereka berselisih begitu ya. Nah, ini kita mencoba bagaimana bisa kita berkomunikasi dan bisa mendamaikan bahwa apapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya selaku warga negara idealnya adalah mengikuti. Masalah berbeda pendapat itu pasti ada. Nah, akhirnya di grup tersebut, akhirnya satu keluar, ini keluar dengan berbagai alasan, ya akhirnya dengan perbedaan pendapat ini jadi masalah sumber atau keributan. Nah, kita coba bahas ya Bapak dan Ibu mengenai komunikasi asertif. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk saya menjelaskan lebih lanjut tentang komunikasi asertif ini. Nah, kalau dari ciri dan jenis komunikasi itu dibagi 3. Ada yang pasif, ada yang asertif atau tegas, bahkan ada yang agresif. Nah, saya kurang tahu nih, Bapak Ibu ada di posisi mana gitu ya. Karena yang menjawab hanya dalam hati. Oh, kalau saya sih orangnya pasti asertif. Oh, mangga, alhamdulillah ya. Nah, ciri yang non-asertif ini adalah tidak mampu untuk mengungkapkan keinginan atau haknya. Diam saja. Orang lain, oh ini gini, pengen ngomong tapi takut gitu. Akhirnya ikut meskipun hatinya menggerutu. Ya, kalau saya bilang sih nanti kalau disimpan dalam hati jadi jerawat loh gitu ya. Saya ketika di kelas menyampaikan kepada para mahasiswa, siapa yang nggak setuju dengan aturan yang ibu terapkan gitu. Diam. Siapa yang nggak setuju? Diam. Nah, ini juga satu hal yang ini gimana ini tidak ada jawaban ya. Karena mereka ada ketakutan untuk melakukan keinginan. Kemudian ya sudahlah, ikutin aja, nggak usah menolak, apalagi emang buat apa sih gitu ya. Jadi tidak ada pertanyaan yang diajukan. Yang selanjutnya adalah filosofinya adalah yang mereka pegang untuk orang-orang yang pasif ini adalah Anda menang, saya kalah. Waduh, ini rasanya kalau seumur hidup ada di posisi ya sudahlah saya kalah dan saya mah apa atuh gitu ya. Ini kadang-kadang banyak di obrolan-obrolan saya mah cuman apa gitu ya.
cuman pasir kecil, debu halus dan lain, cuman butiran debu dan lain sebagainya ya. Ini kadang-kadang ada yang seperti itu. Saya mah cuman butiran debu. Seperti halnya tidak percaya diri ya. Kalau tadi terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Heni, kita harus percaya diri. Tonjolkan kita bisa apa, kita punya kemampuan apa. Berpikir positif ini sangat berkaitan erat dengan masalah komunikasi. Yang kedua, kita coba yang lihat yang agresif. Agresif itu kayak gimana sih? Dia nggak peduli terhadap aspirasi orang lain. Yang penting apa yang saya pikirkan itu yang harus dilakukan. Yang kedua, ya pendapat orang lain nggak penting gitu. Ya, keyakinan orang lain nggak penting, nilai-nilai orang lain nggak penting. Nah, orang-orang di luar saya itu bukan orang-orang penting. Tidak ada kepedulian sedikit pun ataupun ya mendengarkan minimal pendapat yang disampaikan oleh rekan atau yang lainnya. Kemudian sering argumentasi. Ya bagus sih sebetulnya ya sering argumentasi. Cuman kalau ujung-ujungnya berakhir dengan emosi, apalagi nih maaf sampai dengan adu fisik, wah ini kayaknya tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan akan muncul masalah yang baru. Filosofi yang dia gunakan adalah saya menang, Anda kalah. Tidak ada orang yang bisa melawan saya. Semuanya adalah posisi yang kalah. Saya yang menang. Kayaknya mungkin Bapak dan Ibu pernah bertemu tipe orang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah asertif atau tegas. Memiliki keyakinan bahwa kedua Maaf Bu Pipit, Bu Vivit suaranya menghilang ya? Oh, suaranya menghilang. Nah, ada lagi. Aduh. Betul Bu, tadi sempat menghilang. Coba diulang lagi. Sekarang muncul lagi? Ya, jelas Bu. Oh, baik. Terima kasih. Selanjutnya adalah bahwa orang asertif ini filosofinya Anda menang, saya menang. Jadi ketika seorang customer service melayani pelanggan yang komplain dengan barang yang dia beli, kita carikan win-win solution. Bagaimana supaya pelanggan tetap merasa puas dengan produk kita meskipun misalnya barang yang dibeli itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini bagaimana dengan komunikasi. Jadi kalau saya perhatikan sebetulnya semua permasalahan kunci atau solusi setiap masalah itu adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi. Selanjutnya, kalau tadi kita lihat, jadi posisi asertif itu ada di mana? Dia ada di tengah-tengah antara agresif dan pasif. Bagaimana dia bisa memadukan, menyeimbangkan antara yang agresif dengan yang pasif. Nah, dia posisinya ada di tengah-tengah. Baik, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, apa sih kalau kita manfaatnya gitu? Pasti manfaat berperilaku asertif. Atau selama ini saya selalu menang. Atau selama ini teman-teman selalu mengalah. Saya mau bilang apapun mereka menurut. Ada beberapa manfaat yang diperoleh melalui perilaku asertif ini. Pertama adalah membuka kemungkinan negosiasi. Negosiasi ini kita bertemu dengan orang banyak, kita akan mungkin mempresentasikan suatu hal atau memberikan info-info yang terbaru, kita mencoba untuk berperilaku asertif. Yang kedua adalah membuka kemungkinan win-win. Maksudnya win-win di sini semua menang. Win-win solution. Jadi semuanya tidak ada yang kalah, tidak ada yang tidak menang gitu. Yang ketiga adalah memberi kelegaan. Ya mungkin Bapak dan Ibu akan merasakan satu situasi di mana kalau itu masalah selesai, kemudian masing-masing pihak tidak merasa dirugikan,
maka kita akan merasa lega. Alhamdulillah, masalahnya selesai. Tidak ada buntut di besok harinya, awas pulangnya kemana tuh ya, nah, tidak ada. Kemudian membangun sikap saling menghargai. Kalau kita saling menghargai, maka tidak ada lagi rasa saya adalah orang penting, saya orang tidak penting. Siapa saya mah cuma butiran debu gitu. Jadi orang lain tidak menghargai. Nah, ini membangun sikap saling menghargai. Selanjutnya adalah meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita memiliki sikap saling menghargai, maka rasa percaya diri juga akan tumbuh. Karena apa? Kita tahu, oh teman yang dihadapi, oh rekan yang kita hadapi yang akan kita ajak komunikasi ini adalah bla bla bla. Itu pasti akan rasa percaya diri. Sehingga kita merasa mampu, oh ini bisa diselesaikan, oh ini bisa bisa diatasi. Selanjutnya adalah meningkatkan dasar saling percaya. Kita memiliki kepercayaan bahwa oh, teman kita meskipun berbeda pendapat, tapi yakinlah dia juga bisa menerima masukan dari kita. Oh, teman yang ini satu pendapat, satu visi, satu suara, atau ya ada beberapa istilah-istilah lain lagi. Jadi kalau misalnya kita menghadapi teman-teman yang sedikit berbeda, ya kita yakini bahwa perbedaan itu akan selalu ada. Adanya keindahan karena adanya perbedaan. Selanjutnya adalah membantu kelancaran proses komunikasi dengan berlaku asertif, dengan disampaikan melalui bahasa tubuh yang juga positif, maka proses komunikasi akan berlangsung dengan lancar. Selanjutnya adalah meningkatkan efektivitas kerjasama. Jadi dengan adanya komunikasi ini, maka kerjasama kita bisa berlangsung dengan baik. Tidak ada yang merasa menang. Karena kalau ada yang merasa menang, kemudian nanti pada saat bertemu lagi, yang lain akan merasa, ya, yang namanya yang merasa salah atau merasa kurang itu, nanti ya kalau tertimbun lama-lama, khawatirnya akan meledak begitu ya Bapak Ibu. Kemudian, protecting your thoughts, ideas, and territories, ya, while respecting other rights, feeling, and thoughts. Melindungi bagaimana pemikiran, ide, ataupun apa yang kita pahami, sambil tetap memperhatikan pemikiran, perasaan juga pendapat-pendapat dari orang lain. Jadi asertif ini adalah posisi yang di tengah-tengah antara pasif, disrespecting yourself, dan agresif, disrespecting others. Jadi kita mencoba untuk bisa belajar komunikasi. Selanjutnya adalah, ini ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman bisa melihat pada slide yang saya sampaikan. Read the question and keep track of how many times your answer yes. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir pada hari ini memegang ballpoint, memegang alat tulis, dan menghitung berapa jumlah jawaban antara yes dan no. Siap Bapak dan Ibu? Siap, Bu. Iya, baik ya. Pertanyaan pertama, I am comfortable meeting new people in social situation. Oke, jawabannya yes atau no. I am comfortable meeting new people in social situation. Saya merasa comfortable, nyaman-nyaman saja bertemu dengan orang-orang banyak dalam situasi yang baru. Sudah dijawab? Nggak usah pikir panjang ya. Kemudian yang kedua, I'm able to say no without feeling guilty or anxious ya. I'm able to say no. Saya mampu untuk menjawab tidak tanpa ada perasaan bersalah ataupun sedih gitu ya. Saya mampu menjawab tidak tanpa ada perasaan bersalah ataupun sedih. Selanjutnya ada
express strong feeling, saya dapat mengekspresikan perasaan saya such as anger, frustration, or disappointment. Misalnya seperti rasa marah, kemudian frustasi, kemudian ketidakpuasan. Saya dapat mengekspresikan, saya bisa mengekspresikan perasaan marah atau ketidakpuasan. Selanjutnya adalah I can discuss my beliefs without judging those who don't agree with me. Saya dapat mendiskusikan apa yang saya rasakan, apa yang saya yakini tanpa ada perasaan ketakutan bahwa orang lain tidak setuju dengan saya. Nah, ini mungkin jawabannya ada yang yes, ada yang no. I can discuss. Saya mampu berdiskusi. Kepercayaan saya tanpa ada perasaan seperti itu. Selanjutnya, I'm able to acknowledge and take responsibility for my own mistakes. Saya mampu bertanggung jawab terhadap apa yang sudah saya lakukan, terhadap kesalahan yang sudah saya lakukan. Jangan sampai kita sudah melakukan tiba-tiba hilang gitu ya, kemana gitu. Nah, ini berarti tidak asertif. I feel capable of learning new things and performing new tasks. Saya merasa mampu untuk belajar hal-hal yang baru atau mengerjakan tugas-tugas yang baru. Luar biasa, di Visit Batch 6 ini saya menemukan banyak sekali rekan-rekan, teman-teman terutama yang satu tim dengan dipandu duo Dewi. Bagaimana kita bisa belajar? Pada saat pertama saya membaca apa kantong tugas yang harus dikerjakan, saya sempat melamun, bisa nggak ya, gitu. Tapi ternyata saya juga menemukan beberapa teman, di antaranya dengan Bu Heni. Saya sering sharing dengan Bu Heni. Bu Heni ini gimana? Bu Heni ini gimana gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Berkat bimbingan dan arahan dari duo instruktur ini yang hebat ini, akhirnya alhamdulillah ini tugas yang keempat yang saya lakukan. Selanjutnya adalah I can easily request help and information for others. Saya dengan mudah meminta pertolongan ataupun memberikan informasi kepada orang lain. Gak ada teman-teman saya yang kabur ketika saya bertanya apapun. Misalnya nih saya datang, maaf nih saya mau nanya, tiba-tiba semua teman di grup tersebut live. Alhamdulillah tidak ya. Artinya kehadiran saya bukan berarti hal yang menakutkan buat mereka. Jadi meminta tolong ataupun meminta sekedar informasi, insya Allah mudah saya dapatkan. Selanjutnya adalah I'm able to express my honest opinion to others even if they don't agree. Saya mudah mengekspresikan my honest opinion to others even if they don't agree. Saya mudah mengekspresikan opini saya kepada orang lain meskipun orang lain nggak setuju. Ya saya ngomong aja gitu. Orang lain nggak setuju nih, ya nggak apa-apa. Beda pendapat kan bukan berarti kita jadi nggak teman gitu. Tapi kamu masih teman saya meskipun kita beda pendapat. Selanjutnya, I tell others when their behavior is not acceptable to me. Saya akan mengatakan kepada mereka jika perilaku mereka tidak bisa saya terima. Misalnya nih saya punya karyawan, misalnya ataupun saya berhadapan dengan mahasiswa. Mahasiswa datang terlambat dengan alasan apapun. Kita lihat dulu. Ya, Bu, saya terkena macet di jalan. Apakah masih bisa diterima alasan macet? Karena kalau Bandung sebelum pandemi ini ya pasti macet. Setiap hari macet, luar biasa di weekend itu lebih macet. Jadi kalau mahasiswa ada kuliah jam 8 dia datang terlambat, apalagi keterlambatannya di luar toleransi batas waktu yang diberikan. Kalau saya tidak setuju dengan alasan dia ya mohon maaf. Saya minta dia menutup pintu dari luar. Kemudian I can assert my beliefs even when the majority disagree with me. I can assert. Saya dapat menunjukkan rasa percaya diri saya kepada orang banyak meskipun tidak setuju dengan pendapat saya. Bu Pipit mah beda sendiri pendapatnya, kami mah gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Seperti tadi, berbeda pendapat itu satu hal yang wajar.
I believe my needs are as important as those of others and should be considered. I believe my needs. Saya percaya kebutuhan saya adalah sangat penting. Sepenting bagaimana dengan teman-teman. Saya memiliki kepercayaan kebutuhan yang sama dengan teman-teman yang lain, yang tetap harus dipertimbangkan. Selanjutnya, I can speak confidently in group situation. Saya mampu berbicara secara percaya diri dalam berbagai situasi di grup. Selanjutnya adalah I can express anger or disappointing without blaming others. Saya dapat mengekspresikan rasa marah saya atau disappointment, ketidaksepersetujuan saya tanpa ada perasaan bersalah kepada orang lain. Ya tiba-tiba ya saya lampiaskan rasa marah saya gitu. Saya punya rasa peduli dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya, I'm comfortable delegating tasks to other. Saya merasa nyaman, comfort untuk mendelegasikan tugas kepada teman. Contohnya pada saat ini saya tentu sebagai presenter, dibantu rekan saya Ibu Alfi dan Ibu Widi yang luar biasa. Ini adalah artinya ada pelimpahan tugas. Bu Widi bagian apa? Bu Alfi bagian apa? Nah, kalau saya tidak punya keyakinan mereka bisa melaksanakan tugas, rasanya itu juga tidak akan berhasil. I value my own experience and wisdom. Saya memiliki nilai terhadap pengalaman dan kebijaksanaan yang saya miliki. Baik, Bapak dan Ibu, berapa banyak sih jawaban answer atau jawaban no dari apa yang saya tampilkan? Kalau jawaban Bapak Ibu lebih dari 10, maka you are consistently assertive and probably handle most situation well. You are consistently assertive. Bahwa Bapak dan Ibu adalah konsisten, yang konsisten dengan keasertifan and probably handle dan mampu menghandle banyak situasi. Bagaimana nih kalau kurang dari 10? Berarti learning assertive behavior technique would boost your score. Read the article closely. Jadi kalau kurang dari 10, maka belajarlah lagi supaya kita bisa belajar berkomunikasi secara asertif. Sebetulnya yang bagaimana sih model tipikal perilaku asertif? Pertama adalah ungkapan perasaannya, emosinya jelas dan ungkapan perasaan, emosinya jelas dan jujur. Jadi memang dari dalam hati, tidak dibuat-buat. Bisa terlihat dari bahasa tubuh yang dia berikan. Dilihat dari mimik muka, dia bicaranya seperti apa. Nah, ini adalah ungkapan perasaannya yang jujur. Kedua, memberikan hak jawab secara fair. Kita berikan semua peserta kesempatan untuk memberikan jawaban. Tidak memilah dan memilih, kalau kamu nggak boleh jawab, kamu tugasnya diam aja. Yang ini tugasnya harus bicara, bla bla bla. Ya, jadi kita memberikan hak jawab. Siapapun boleh menjawab. Selanjutnya adalah berikan hak orang lain untuk menolak. Ya, ada di antara teman-teman kita yang tidak setuju. Ya, nggak apa-apa. Anda tidak setuju, coba kemukakan pendapatnya. Kita coba mendengarkan yang dia sampaikan. Kalau memang itu logis, ya sudah, wajar. Itu berbeda pendapatnya. Kita memaksakan, nggak boleh gitu, harusnya begini. Kalau nggak nurut, awas gitu ya. Itu tidak bisa seperti itu. Apalagi kalau saya mengajar kelas karyawan. Yang notabene kelas karyawan ini ya dari segi usia, mereka sudah bekerja, artinya sudah dewasa dibanding dengan kelas reguler. Jadi kalau mereka ada yang tidak sepakat dengan apa yang saya sampaikan, ya tidak masalah. Kita coba cari solusinya, pada akhirnya saling memahami. Yang keempat, tidak mendua arti. Apa yang kita sampaikan memang seperti itu. Jangan sampai memberikan satu komunikasi yang dia persepsinya lain dengan apa yang kita maksud. Nah, dalam berkomunikasi di WhatsApp group, komunikasi tertulis ini
emosi, tapi memerlukan proses penulisan yang baik sehingga orang lain bisa menangkap apa maksudnya. Nah, saya pernah mendengar seorang teman menyarankan, seandainya kamu sedang emosi, ingin membuka handphone. Seandainya kamu sedang emosi, jangan membuka handphone. Itu maksudnya apa? Ketika kita membuka handphone, posisi kita sedang emosi, kadang-kadang apa yang kita tulis, ya itulah isi hati kita yang keluar. Nah, dari itu, maka pilihan kata yang terbaiklah yang harus kita berikan. Karena kalau komunikasi tertulis ini, kita punya waktu untuk memikirkan kembali sebetulnya apa yang kita sampaikan ini udah tepat. Ini maksudnya ini main-main atau serius. Nah, ini kadang-kadang di WhatsApp grup ini ya maksudnya main-main, dianggapnya serius. Akhirnya yang baperan, jadi punduh, akhirnya keluar dari grup ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ringkas dan jelas. Nggak usah bertele-tele. Langsung saja to the point. Saya mau bicara bla bla bla. Nggak usah mater dulu. Kalau istilah Sunda itu apa ya? Malapah gedang gitu ya. Dulu, baru ke intinya. Orang juga udah capek mendengar. Selanjutnya memberikan pujian yang tulus, jelas, dan tegas. Kalau memang dia berprestasi, kalau memang pendapatnya bagus, meskipun tidak sama dengan pendapat kita ya, kita beri pujian. Kita beri pujian ya dengan ekspresi, dengan bantuan ekspresi, dan pujian kita ini adalah tulus, tidak dibuat-buat. Selanjutnya adalah bicara dengan prolog yang ringkas. Prolog, ya tadi saya sampaikan, tidak usah berputar-putar. Kalau memang perlu ada prolog, ya mangga, bisanya begini. Ada etiket mahasiswa untuk menghubungi dosen. Nah, saya punya pengalaman. Kebetulan saya mengajar di beberapa kampus dan saya tidak save semua nomor mahasiswa saya. Pada saat itu ada satu pesan yang masuk. Pertanyaannya yang muncul adalah, Bu, ada di mana? Kebetulan saya waktu itu sedang luang. Biasanya kalau saya tidak sedang luang ya tidak saya jawab, nanti saja setelah luang. Kemudian saya jawab, ada di kampus. Oh baiklah, ya jawab gitu. Ibu ada di ruang mana? Saya sampaikan, saya ada di ruang A27M. Oh baik Bu, saya segera ke sana. Dia tidak menyampaikan maksudnya mau apa gitu. Ini bahasa komunikasinya sudah tidak jelas sebetulnya di awal, tapi nggak apa-apa deh karena saya sedang luang. Waktu itu saya sedang menunggu jam, jadi saya break istirahat di kelas kurang lebih ada 15 menit. Saya tidak turun ke ruang dosen tapi tetap berada di ruangan ya sambil baca-baca WhatsApp yang masuk di jeda waktu istirahat tersebut. Selang 5 menit kemudian dia nanya lagi, Bu, saya sudah nyari Ibu tapi tidak ada. Saya jawab, kamu tahu nggak ruang 27M di mana? Nggak tahu, Bu. Duh, coba tanya ke akademik. Di iseng saya terus aja jawab. Saya sudah nanya akademik, Bu. Saya sudah bolak-balik dari lantai 1, 2, dan 3 nyari-nyari Ibu. Oh, begitu ya. Ketemu ibunya? Enggak, Bu. Ibu ada di mana sih? Saya di 27M. Terus pada akhirnya terakhir dia bilang gini. Aduh, nggak apa-apa deh, Bu. Saya pulang aja lagi. Saya sedang di kampus misi dan bisa. Nah, di sini ada kesalahan komunikasi ketika di awal dia tidak memperkenalkan diri dan saya tidak merasa bersalah. Saya berikan jawaban dengan kondisi ya saya memang ada di situ. Kalau dia tidak tahu ruangan ya coba cari tanya ke akademik. Nah, setelah dia itu baru dia, aku ibu paham, saya tidak memperkenalkan diri sebelumnya. Jadi sebetulnya ketika kita berbahasa, apapun yang akan kita sampaikan, Misalnya, saya juga menemukan satu mahasiswa yang lain tiba-tiba bertanya, kemudian tidak jelas pertanyaannya apa. Kemudian kalau memang WhatsApp atau pesannya tidak saya jawab, itu jangan disalahkan. Kenapa? Karena pesannya memang tidak jelas. Intinya itu tidak jelas. Apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan, itu tidak ada.
Nah, ini juga terkait dengan three magic word. Ucapan tolong, ucapan maaf, dan ucapan terima kasih. Ini oleh-oleh saya dari sejak kecil. Tapi luar biasa, sangat bermanfaat di dunia kerja. Terakhir adalah bahasa tubuh yang ramah. Kayak gimana sih bahasa tubuh yang ramah? Misalnya nih, Bapak dan Ibu sedang diajak berbicara. Tunjukkan bahwa kita memang memperhatikan apa yang dia sampaikan. Kalau dia sedang cerita, tiba-tiba kita sedikit-sedikit lihat jam. Sedikit-sedikit lirik jam. Itu sudah bahasa tubuh menunjukkan dia sudah bosan. Saya sering di kelas seperti itu. Melihat beberapa mahasiswa sebentar-sebentar lihat jam. Nah, saya juga nyadar diri kalau perkuliahan itu memang sudah harus berakhir sekian menit lagi. Ya, akhirnya saya sampaikan bahwa ini masih ada yang harus saya sampaikan. Jadi bahasa tubuh ini tidak bisa berbohong. Misalnya nih, diajak ngobrol, bentar-bentar buka handphone, bentar-bentar dibuka handphone. Itu artinya dia tidak tertarik dengan apa yang kita sampaikan. Ini masalah handphone ini luar biasa. Tidak bisa dipungkiri, bangun tidur yang dipegang handphone dan lain sebagainya. Kita lihat dulu pesan dari teman-teman, baru ke kamar mandi. Ini bagaimana, kenapa handphone bisa mengatur kita gitu. Jam kerja kita itu diatur oleh handphone. Tapi kalau sekarang dengan proses artinya sedang adanya wabah seperti ini, ya kita memang akan sangat ketergantungan dengan media, cara apalagi menggunakan internet. Tapi ada waktu-waktu tertentu ketika ada teman kita bercerita, ya akan lebih baik kita bisa memperhatikan. Terbuka dan mau mengerti. Itu bukan hal yang mudah. Itu ceritanya apa sih? Kita dengerin apa sih ya? Sebisa mungkin kita memberikan solusi. Nah, bagaimana kalau kita tidak sanggup memberikan solusi? Ya tidak apa-apa, karena ini juga keterbatasan kita. Keterbatasan kita dalam pemberian solusi setiap masalah. Jadi kalau memang tidak ada solusi yang bisa diberikan, ya tidak apa-apa. Minimal kita mau jadi pendengar. Kita mendengarkan apa yang mereka sampaikan, sebisa mungkin kita cari solusinya seperti apa, urun rembuk, ngobrol, dan lain sebagainya. Nah, saya punya beberapa teman yang satu grup kecil lah ya. Nah, kita kadang-kadang sharing tentang masalah-masalah yang kita alami. Nah, ini juga salah satu pelatih bagaimana kita mampu dan bisa melakukan komunikasi secara asertif. Nah, di sini saya coba ada latihan komunikasi asertif. Ini Ibu moderator, saya mohon izin, apakah boleh berkomunikasi langsung dengan para peserta? Mangga Bu, dipersilakan. Oh mangga, boleh. Tapi ini karena saya tampilannya slide, jadi saya kesulitan melihat yang hadir siapa aja ya Bu. Widi bisa dibantu? Oke, saya bacakan ya Bu ya. Di sini ada atas nama Aser, lalu ada Ibu Dewi Apriani, lalu ada Ibu Emil Rahma, ada Bapak Kasino Marto, Kalau lalu di chat aja Bu. Kalau di chat langsung terbaca di atas. Oh, baik. Kita lihat pertanyaan pertama. Saya mencoba baju beberapa model. Saya merasa, tidak satu pun yang cocok dengan penampilan saya. Nah, ini mungkin pengalaman ibu-ibu, sehingga saya untuk memutuskan untuk beli di toko lain. Kepada pramuniaga, saya mengatakan, apa ya, gitu. Baik, boleh Aser, apakah bisa menjawab pertanyaan ini? Awas suaranya, di-unmute. Ibu Emil, pernah mengalami hal yang sama, Bu? Oh, tidak ada. Bapak Kasino mungkin mengantar istrinya minta ganti model. Mau coba jawab Pak Kasino? Oke, suaranya nggak di-unmute kan ya, Bu? Bisa dibuka sendiri, Bu. Sudah Dibuka sendiri. Iya, bisa dibuka sendiri langsung aja Bapak Ibu. Baik ya. Teman-teman saya, ini Ibu Mutmainah, Ibu Rini, Ibu Septi.
mau membatalkan ini, Iya, pembelian batalkan beli ya. kepada Pramuniaga gitu maksudnya kan? Iya. Istri Bapak bolak-balik nih gonta-ganti jadi beli enggak gitu. Oh, jadi beli enggak. Maaf Mbak, maaf Neng gitu ya. Iya. Ternyata setelah kami coba beberapa potong, ternyata enggak ada yang Cocok. enggak ada yang cocok gitu. Nah, setelah maka untuk itu kami akan mencoba mencari lagi ya. Nah, mudah-mudahan tidak kecewa ya. Saya sudah mencari apa? Sudah mencoba-coba. Bagaimana? Wah, Bapak bisa aja gitu. Semuanya nggak jadi gitu. Ngomong aja nggak jadi ya. Tapi bagaimana ngomong nggak jadinya supaya tidak mengecewakan si Pramuniaga? Ibu Tini mau jawab, Ibu Tini? Ini rekan saya di AST Marianti. Ibu Tini ada suaranya? Ada. Ya, silakan Bu. Ibu jawab apa Bu? Ini nomor 1 ya. Terbaca Bu? Hilang Bu. Hilang. Apa-apa. Ibu Mutmainah mau coba menjawab? Hilang. Bu Teh. Bu Teh suaranya tidak ada. Baik ya. Nah ini kasus yang pertama. Yang sering, ini sepele ya. Bu Teh jawab. Bu Teh boleh jawab? Ya, kira-kira ada yang menjawab, jadi besok aja, ya, dengan ucapan, waduh, duduk na eta, usaha, Saya bisa seperti itu. pareman heula. Ya, jadi ini di latihan untuk berkomunikasi asertif adalah bagaimana kita bisa menyampaikan apa yang kita rasakan kepada Pramuniaga. Kita menganggap bahwa kerja Eka itu ya, seperti itulah gitu. Jadi dengan kita menganggap punya pemikiran yang tidak menghargai, tentunya komunikasi kita tidak akan asertif. Baik, yang kedua, Ibu Rini bisa jawab? Ya. Bisa. Baik ya, teman sekolah yang mungkin teman di kampus lah mengajak saya kumpul-kumpul. Biasanya kan buatin ya, ya, Botram. Iya, kita udah lama ya nggak Botram. Namun hari itu saya sudah punya rencana untuk mengantar ibu saya ya, mungkin mengantar kemana, bagaimana cara kita menolak ajakan teman itu dan mengatakan apa. Ya, ada Bu Rini Krisnawati boleh menjawab. Oh, masih loading ya. Oke, ini adalah beberapa soal bagaimana kita latihan komunikasi asertif. Selanjutnya, dia membuat saya terkesan dengan caranya mempresentasikan hasil karyanya kepada teman lain. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Diana dan saya mengatakan ini menyampaikan pujian. Sampaikanlah pujian secara tulus. Kita kasih jempol. Ya mungkin kalau emot di dalam WA itu ada banyak. Kita gunakan jempol, kita gunakan tanda tepuk tangan. Nah, proses pembelajaran daring yang saya lakukan dengan beberapa kelas mayoritas menggunakan WhatsApp group. Ada yang di Google Classroom, ada yang menggunakan e-learning, ada yang menggunakan e-study. Nah, ketika kita menggunakan WhatsApp group, saya sering berdiskusi dengan mahasiswa. Jadi di awal saya sampaikan perkuliahan akan dimulai, silakan isi list nama, absensi, seperti halnya kita absensi di kelas. Saya buat kondisi supaya mereka seperti ada di kelas yang nyata gitu, yang real. Kemudian saya lakukan tanya jawab di situ. Jadi kalau mereka jawabannya bagus,
bagusnya bagus banget, saya kasih gambar lope. Kan ada gambar lope yang merah itu kan. Akhirnya mereka tepuk tangan. Bu, terima kasih Bu, saya dapat lope. Yang lain akhirnya iri. Bu, saya juga pengen dapat lope Bu, gitu ya. Terus kalau mahasiswanya laki-laki bagaimana? Saya kasih gambar lope. Saya kasih gambar tepuk tangan 2, kemudian 1 jempol, ada tulisan tanpa lope. Lainnya adalah bentuk saya memberikan kesan terhadap mereka, sehingga ketika mereka ada walaupun hanya di dalam WhatsApp, tapi mereka merasa bahwa kita seperti hadir. Nah, kadang-kadang supaya saya terlihat nih, kan mahasiswa kan kadang-kadang isi list, setelah isi kemudian pergi atau mau mana gitu ya. Saya pantau supaya mereka itu kelihatannya masih ada. Saya minta jawabnya sambil selfie ya. Bu, selfie beneran kata saya itu. Tapi tidak boleh ambil dari galeri. Akhirnya lucu-lucu respon mereka gitu. Ada yang kalau kelas karyawan, Bu, saya sambil bekerja Bu, jadi di motor atau mungkin di jalan dia foto selfie dengan pakai masker, dengan pakai helm. Inilah bentuk komunikasi yang saya lakukan di kelas, mengajak para mahasiswa supaya mereka itu akhirnya 90 menit itu tidak terasa. Jadi saya fokus di grup WhatsApp itu selama 90 menit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Ya kita komunikasinya seperti itu. Latihan berikutnya adalah salah seorang teman saya kalau bicara ketus, ya kadang membuat telinga merah gitu ya. Kalau ngomong tuh ketus gitu ya. Kalau kata bahasanya Bu Neheni itu dagang tutut, anyun aja gitu ya. Bagaimana kita mendekati? Karena kita nggak setuju gitu. Sebetulnya dengan tingkah laku dia itu nggak kurang bagus. Nah, saya pernah pengalaman di medsos saya di Facebook. Saya itu melihat beberapa teman-teman saya, diantaranya banyak mahasiswa. Saya kadang-kadang kalau lagi santai saya lihat, mereka pasang status apa ya, Nah, kadang-kadang di kelas saya suka bahas kepada mereka, tolong hati-hati dengan memasang status. Status itu menunjukkan siapa pribadi. Jadi kalau kalian sedang emosi kemudian buat status, maka bahasanya tidak akan terkontrol. Nah, bertemu dengan yang ketus seperti ini, ada yang punya pengalaman gimana sih kasih taunya kalau yang ketus kayak gitu? Mungkin peserta ada yang mau jawab? Belum ya? Sulit ya, takut dia marah, kemudian dia nggak balik lagi ya. Nah, ini kita teknik dari aset. Kemudian ada selanjutnya mungkin kepada bapak-bapak, saya mengenalkan rokok, saya apa itu tidak baik untuk kesehatan, bagaimana cara saya menolaknya. Kemudian seorang teman memuji saya tentang presentasi makalah saya di depan kelas. Jadi ketika presentasi teman-teman memuji, apa yang harus saya sampaikan, ucapan apa yang harus sampaikan kepada teman saya, ya. Saya sering melihat mahasiswa pada saat presentasi yang belakang ngacemin jempol 2, itu berarti bagus, ya. Kita juga harus mengapresiasi ketika akan memberikan satu pujian. Anda kadang merasa cemas karena masa kehidupan Anda kurang cemerlang. Anda menyadari hal ini tidak baik kepada diri sendiri. Anda mengatakan ini bicara tentang positive thinking. Ini berkaitan dengan materi yang sebelumnya dan juga materi mengenai service excellence. Saya kemarin menyampaikan tentang positive thinking. Di situasi seperti sekarang ini, tadi ilmu ikhlas, ilmu sabar yang luar biasa tanpa batasan, tetap kita pegang, ini ketentuannya kita ikuti. Terakhir adalah kita berpikir positif. Berpikir positif ini akan membantu kalau teman-teman bilang itu meningkatkan ego kita. Jadi kita pertahankan supaya kita sedang bahagia apapun kondisinya. Nah, kita mencoba belajar untuk berpikir positif. Terima kasih. Ini paparan saya. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit manfaat. Saya hanya sekedar share ilmu yang saya miliki yang tidak banyak. Saya sharing saja. Mohon maaf ini tidak bermaksud mematahkan kayak tok modal atau naonnya istilahnya tidak bermaksud untuk memberikan masih ilmu nih tidak ya, ini hanya sekedar sharing saja. Juga terima kasih atas kehadiran rekan-rekan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu moderator, silakan.
Ya, terima kasih Ibu. Aduh, mani leresnya calik sareng Ibu anu asertif mah luar biasa. Sudah hampir 1 jam juga tidak terasa, Bu. Alhamdulillah. Sekarang padahal tinggal 9 menit nih, Bu. Aduh, Masya saya tidak Allah. ngeh ya. Tapi memang Maafkan waktunya. luar biasa sih Bu, materi dari Ibu ya, sangat menginspirasi saya, terutama mungkin anak-anak muda ya Bu ya, kayak saya gitu, kalau misalnya pas ngobrol, itu memang tidak lepas dari HP gitu, padahal hal tersebut memang tidak diizinkan manakala bicara dengan apa namanya senior gitu, seperti itu. Terima kasih Ibu atas materinya. Mangga, karena waktunya tinggal 8 menit lagi, saya akan buka satu sesi mungkin ya Bu ya. Mangga kepada yang mau bertanya disilahkan, boleh mengacungkan tangan atau boleh di kolom chat. Silahkan Ibu Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Dewi ya? Oh iya. Mangga Ibu. Kalau ada mainan tenedang satu yang di keranjang kecil. Umi itu ada bodyguardnya belakang. Iya, mangga Bu Dewi, disilakan langsung bertanya kepada Ibu narasumber kita. Ibu Pipit materinya luar biasa hebat. Terima kasih. Yang sedikit mau ditanyakan dan menambah mungkin ya, tadi memperhatikan dan mendengarkan tidak utuh sih gitu, jadi pun tanpa melepat bahwa berkomunikasi itu penting baik dengan siapapun. Nah, termasuk tadi Bu Bebet menyampaikan bahwa dari gerak tubuh pun kita sudah bisa membaca atau gerak tubuh kita itu menyampaikan informasi. Nah, menurut pendapat saya dan yang pernah saya alami sampai saat ini, bahwa mata pun bisa menyampaikan informasi ya Bu Pipit, benar apa enggak itu? Betul Bu. Dari tatapan mata juga bisa menyampaikan informasi. Kadang kan anu sinis-sinisnya informasi nanti sok seket. Ini karena fenomena ya Bu. Maksudnya kadang yang saya alami secara pribadi bahwa apa yang disampaikan, oke lah kita berkomunikasi melalui mulut kita, tapi kadang mata itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dengan mulut gitu. Jadi kadang saya sendiri nggak tahu, mungkin sifat jelek saya mungkin ya, kadang saya tuh kalau ngobrol sama orang harus lihat matanya gitu. Dan memang tuh cara belajar saya pun dari SD sampai sekarang, kalaupun tanya tuh Bu Dewi ya mungkin ya, karena kita suka sering ikut pelatihan sama-sama, saya harus selalu pengen duduk di depan gitu. Jadi materi itu benar-benar utuh saya perhatikan dari atas sampai kaki, dan saya tuh harus juga melihat gerak bibir dan matanya gitu. Dan itu sampai sekarang Bu, saya udah tua kayak gitu ya seperti itu gitu. Jadi yang pernah dirasakan dan dialami yaitu kadang penyampaian pesan atau disampaikan dari mulut yang dari mata, jadi nggak kalau ditarik garis lurus mah mungkin nggak lurus, nggak samaan gitu, mata kemana, gerak tubuh kemana, penyampaian informasi juga kemana. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana kita mensikapi atau mensiasati ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Kan komunikasi juga penyampaian informasi terkait misalnya pesan atau amanah atau apapun itu. Nah,
bagaimana dapat memposisikan bahwa orang itu menyampaikan pesan, menyampaikan informasi ke kita tuh benar. Kenapa kadang gerakan tubuhnya itu tidak meyakinkan informasi yang disampaikannya tuh apa ya, kebenarannya itu asik ngambang gitu, abu-abu. Ya, Itu triknya tuh kayak gimana Bu? Hatur nuhun. langsung dijawab saja, Bu. Iya Bu, mangga langsung dijawab Baik, terima saja. kasih, mangga ya. Memang seperti halnya proses belajar sekarang, saya juga menghadapi beberapa mahasiswa yang proses belajarnya dia itu baru ngerti kalau ada saling secara fisik berhadapan, kemudian matanya memandang gitu ya. Nah ini saya memahami beberapa mahasiswa yang punya kelemahan seperti itu. Nah, diantisipasi dengan kondisi seperti sekarang ini, kita memberikan metode yang bervariasi. Jadi kalau beberapa mahasiswa yang memang dirasakan perlu mau ketemu langsung, maka kita gunakan media Zoom misalnya ya, Meet dan lain sebagainya. Nah ini adalah untuk memfasilitasi kesulitan-kesulitan para mahasiswa yang dihadapi. Nah barangkali dengan ibu yang sekarang pandemi seperti ini ketika menerima informasi harus bertatap muka juga rasanya juga tidak memungkinkan ya. Di sini berarti kita juga harus belajar bagaimana kita bisa menerima informasi yang disampaikan. Nah, ini juga si pemberi informasi juga harus memiliki tujuan komunikasi yang efektif komunikasi yang mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bahwa yang kita ajak bicara memahami, bahkan kalau perlu ada tindak lanjut. Tindak lanjut dia terhadap apa yang sudah kita sampaikan. Nah, jadi tidak saja dari si pendengar selalu respon selaku pendengar, tapi juga harus dari si pemateri. Nah, maksudnya si penyampai berita. Jadi kalau misalnya penyampai berita tidak punya keinginan supaya si pesertanya memahami, ini komunikasinya tidak akan berhasil. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi seseorang yang apa yang diucapkan lain dengan bahasa tubuhnya? Ya ini bisa kita pahami ya, beberapa ada tipe yang seperti itu. Mungkin yang harus kita lakukan adalah kita lihat dulu sebetulnya sepenting apa sih informasi yang perlu kita dapat dari orang tersebut. Jadi lain di matanya, lain dengan kalimat yang dia sampaikan, kita coba lihat sebenarnya ya, ini permasalahannya atau informasi. Bertanya ke teman ataupun ya tanya ke Mbah Google yang lebih tahu dari yang lainnya barangkali ya. Mungkin seperti itu Bu saran dari saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Sami-sami. Iya, terima kasih kepada tadi yang bertanya Ibu Dewi dan juga Ibu Vivit yang sudah langsung menjawab. Baik, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 15.19 Bu di jam saya, sehingga sepertinya belum bisa menambah pertanyaan. Paling nanti kalau ada yang mau bertanya lebih lanjut, mangga silahkan ke Ibu Vivit langsung. Maaf Bu, masih ada, kita kan sampai 3.30 ya? Bukan Bu, harusnya 3.15. Oh 3.15. Iya, cuma ya, tadi boleh, Bu, mohon silakan. iya. Paling dicukupkan saja ya Bu ya, sudah menunjukkan pukul 15.20. Mungkin ada penutup dari Ibu sebelum saya tutup. Halo Bu Vivit. Ya, mangga kalimat penutup dulu mungkin dari Ibu. Oh, kalimat penutup. Baik, kalimat penutup sekaligus sebagai kesimpulan dari inti materi pada hari ini adalah bahwa kalimat ataupun komunikasi, kalimat yang disampaikan dengan pemilihan komunikasi yang asertif, ini akan sangat membantu dalam proses kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bisa diterima di antara teman-teman, di antara rekan kerja, di lingkungan dimanapun ketika kita berlaku
atau menggunakan komunikasi asertif, insya Allah tidak ada kesulitan. Itu saja Bu untuk kesimpulannya. Ya, terima kasih Ibu Vivit yang sudah menyampaikan materi yang keren banget. Saya sampai terkesima. Sebetulnya ingin nambah jam gitu ya, tapi karena kita dibatasi waktu dan sudah terdengar azan asar, sehingga mau tidak mau akhirnya pertemuan keren hari ini harus disudahi. Baik, tadi Ibu Vivit sudah menyampaikan kesimpulannya. Saya tutup, mari kita tutup kegiatan hari ini dan saya persilahkan kembali kepada host cantik kita, kepada Ibu Alfi, disilahkan untuk menutup kegiatan ini. Ya, terima kasih Ibu Widi dan juga mohon maaf ini laptop saya tadi bocor ini langsung mati, tapi roomnya aman ya Bu ya? Aman. Aman Bu. Jadi ini saya coba masuk ke akun yang lain dari handphone. Alhamdulillah kalau Iya, tampaknya Ibu Alfi terlempar lagi dari room kita. Baik, saya bantu untuk tutup kegiatan hari ini. Terima kasih Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir di kegiatan Virtual Koordinator Training. Kita tutup dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bu Widi, Iya. terima kasih Bu Alfi, terima kasih kehadiran teman-teman semua. Bu Tini, Iya. makasih banget ya. Bu Ute, Bu Kasino, Bu Emil, Bu Dewi,